Sebutlah sebuah bilangan positif n extra distinct jika sisa ketika n dibagi oleh 2, 3, 4, 5, dan 6 itu berbeda. Tentukan banyaknya bilangan extra distinct, bilangan bulat positifnya ya, yang kurang dari 1000. Karena konteksnya di sini adalah bilangan bulat positif yang kurang dari 1000, maka kita akan membaginya menjadi dua buah kasus besar. Yang pertama adalah kasus di mana n bilangan genap atau n kongruen dengan 0 modulo 2 karena dia bilangan genap ya. Nah, jika n kongruen dengan 0 modulo 2, maka jelas di sini bahwa n adalah bilangan genap yang jika dibagi 4, kemungkinan sisanya itu kalau bukan 0 itu 2. Tetapi karena tadi disebutkan di soal bahwa sisa dari n ketika dibagi 2, 3, 4, 5, dan 6 harus berbeda, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa n kongruen dengan 2 modulo 4. Kemudian n juga akan kongruen jika dibagi 3 ya. Itu kemungkinan sisanya kalau bukan 0, 1, atau 2. Tetapi 0 dengan 2 tidak mungkin, sehingga n pasti kongruen dengan 1 modulo 3. Nah, selanjutnya n akan kongruen dengan kalau kita bawa ke modulo 6 ya, karena dia memiliki bentuk 3 kali tambah 1, berarti kan kemungkinan sisanya jika dibagi 6 kalau bukan 1 adalah 4. Tetapi karena 1 tidak mungkin, maka n ini kongruen dengan 4 modulo 6. Nah, terakhir n kongruen dengan bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 modulo 5. Tapi dari semua kemungkinan ini 0 tidak mungkin, 1 dan 2 juga tidak mungkin, 4 juga tidak mungkin, jadi n itu kongruen dengan 3 modulo 5. Oh ya, satu lagi cara memandang ini ya, n ketika dibagi 6, karena n-nya genap, pastikan n itu antara 0, 2, atau 4 sisanya jika dibagi 6. Sementara tadi kan 0 dengan 2 sudah ada ya di atas sebelumnya, makanya n itu kongruen dengan 4 modulo 6. Nah, lalu keseluruhan informasi ini akan kita olah sehingga kemudian menemukan sebuah pola bilangan yang cocok untuk memenuhi semua nilai kekongruenan di sini. Nah, perhatikan bahwa KPK dari 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah 60. Maka yang akan kita manfaatkan di sini adalah teori CRT ya, atau Chinese Remainder Theorem. Jadi angka-angka yang akan kita pakai itu cuma sebatas angka-angka yang nanti akan memunculkan KPK dari 2, 3, 4, 5, dan 6, yaitu angka 4 atau modulo 4, kemudian modulo 5, dan modulo 3. Kita mulai dari n kongruen dengan 2 modulo 4. Jika n kongruen dengan 2 modulo 4, maka n dapat dinyatakan dalam bentuk 4 kali A1 ditambah 2, dengan A1-nya elemen bilangan bulat. Nah, kemudian karena n itu adalah 1 modulo 3, maka di sini kita punya 4A1 akan kongruen dengan 1 dikurang 2 adalah negatif 1 modulo 3. Negatif 1 modulo 3 itu setara atau kongruen dengan min 1 tambah 9 atau 8 modulo 3. Jadi dari sini kita punya A1 kongruen dengan 2
modulo 3. Atau dengan kata lain, A1 dapat dinyatakan dalam bentuk 3A2 ditambah 2. Dengan demikian, maka nilai N yang awalnya 4 kali A1 ditambah 2, sekarang kita punya 4 dikali 3A2 ditambah 2, kemudian ditambah 2. Atau N sama dengan 12A2 ditambah 10. Selanjutnya 12A2 ditambah 10 itu kongruen dengan setelah modulo 4 dan modulo 3 kita arahkan ke modulo 5. Katanya kongruen dengan 3 modulo 5. Atau 12A2 kongruen dengan negatif 7 modulo 5. Kemudian ini kita bisa ubah. Kita ubah menjadi 12A2 kongruen dengan min 7 ditambah berapa ya? Ini ditambah 55 mungkin ya. Kalau ditambah 55 sisanya 48 ya, berarti 48 modulo 5. Atau A2 kongruen dengan 48 dibagi 12 adalah 4 modulo 5. Dengan demikian A2 dapat dinyatakan dalam bentuk 5 kali A3 ditambah 4, di mana A3 adalah bilangan bulat. Nah, karena N tadi awalnya adalah 12A2 ditambah 10, maka N sekarang menjadi 12 dikali 5A3 ditambah 4 ditambah 10, atau N sama dengan 60A3 ditambah 58. Dari sini jelas ya bahwa nilai A3 itu karena dia bilangan bulat itu lebih dari atau sama dengan 0. Karena N yang kita minta ini adalah N yang bernilai positif. Nah, sekarang untuk mencari berapa banyak nilai N yang memenuhi tentu tergantung kepada berapa banyak nilai A3 yang memenuhi. Nah, karena N-nya kurang dari 1000, maka kita punya 60A3 ditambah 58 kurang dari 1000, atau 60A3 kurang dari 942. Nah, nilai A3-nya itu sendiri akan kurang dari atau sama dengan 15. Nah, karena A3-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 15, maka nilai A3 yang memenuhi nanti akan ada sebanyak 16 nilai A3. Dengan demikian ada sebanyak 16 nilai N yang memenuhi. Ini baru untuk kasus 1, di mana nilai N-nya adalah nilai N bilangan genap atau 0 modulo 2. Kita akan lanjutkan ke kasus kedua. Kasus kedua adalah kasus di mana nilai N-nya itu bilangan ganjil, atau dengan kata lain N itu kongruen dengan 1 modulo 2. Karena N bilangan ganjil dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, maka N itu kalau bukan 1 ya 3 modulo 4. Tetapi karena harus berbeda ya, maka N haruslah 3 modulo 4. Nah, selanjutnya N itu bisa jadi 0, 1, atau 2, sisanya jika dibagi 3. Karena 1 jelas tidak mungkin, maka pilihannya antara N 0 modulo 3 atau N kongruen dengan 2 modulo 3. Tetapi perhatikan, jika N kongruen dengan 0 modulo 3, maka N itu merupakan bilangan kelipatan 3. Nah, bilangan kelipatan 3 apabila dibagi 6, itu kemungkinan sisanya kalau bukan 0, yaitu 3. Tetapi 0 tidak boleh, karena sisanya harus berbeda. Nah, sementara 3 sendiri itu sudah dipakai tadi. Kita sudah tahu bahwa N itu kongruen dengan 3 modulo 4. Otomatis untuk kasus yang ini, di mana N kongruen dengan 0 modulo 3, itu tidak mungkin. Jadi yang kita pakai adalah N kongruen dengan 2 modulo 3. Akibatnya,
dari sini jelas N kongruen dengan 5 modulo 6. Karena dibagi 3 bersisa 2. Atau bentuk bilangannya 3K ditambah 2. Nah, jika dibagi 6, sisanya kan antara 2 atau 5. Tetapi 2 tidak boleh, makanya karena 2 sudah ada di sini, makanya N kita ambil 5 modulo 6. Modulo 2 sudah, modulo 3 sudah, modulo 4 sudah, modulo 6 sudah, tinggal modulo 5. Nah, dari sini N jika dibagi 5, itu kemungkinan sisanya kalau bukan 0, 1, 2, 3, atau 4. Tadi sebelumnya jelas bahwa 2 tidak boleh, karena sudah ada sebelumnya. Kemudian selain 2, 1 juga tidak, 3 juga tidak. Jadi di sini ada 2 buah kemungkinan nilai N jika dibagi 5 untuk N bilangan ganjil, antara 0 atau 4. Jadi kita bagi kasusnya lagi menjadi kasus 2.1, yaitu kasus di mana N kongruen dengan 0 modulo 5. Kalau N kongruen dengan 0 modulo 5, maka dari sini jelas bahwa N dapat dinyatakan dalam bentuk 5B1. 5 kali B1 dengan B1 adalah bilangan bulat. Nah, kemudian karena N kongruen dengan 3 modulo 4, maka di sini kita bisa buat 5B1 kongruen dengan 3 modulo 4. Kemudian kita tambahkan 12. Jadi 5B1 akan kongruen dengan 3 ditambah 12 adalah 15 modulo 4. Atau dengan kata lain B1 kongruen dengan 3 modulo 4. Nah, karena B1 adalah 3 modulo 4, maka B1 dapat dinyatakan dalam bentuk 4 kali B2 ditambah 3. Karena N sama dengan 5 kali B1, maka N sekarang menjadi 5 kali 4B2 ditambah 3, atau N sama dengan 20B2 ditambah 15. 20B2 ditambah 15 itu akan kongruen dengan 2 modulo 3. Jadi kita memakai Chinese Remainder Theorem lagi ya, yang kita pakai modulo 5, 4 sama 3. Nah, jadi 20B2 ini kongruen dengan negatif 13 modulo 3. Kemudian kita tambahkan dengan 33 min 13-nya, sehingga menjadi 20B2 kongruen dengan 20 modulo 3. Atau B2 itu kongruen dengan 1 modulo 3. Nah, dari sini jelas bahwa B2 dapat dinyatakan dalam bentuk 3 kali B3 ditambah 1. Nah, dengan demikian kita punya N yang awalnya adalah 20B2 ditambah 15, sekarang menjadi 20 dikali 3B3 ditambah 1 ditambah 15. Atau sama dengan 60B3 ditambah 35. Ingat bahwa nilai dari B3 itu lebih dari atau sama dengan 0. Sementara nilai N itu kurang dari 1000. Atau 60B3 ditambah 35 kurang dari 1000. 60B3 ini kurang dari 965. Maka nilai B3, karena B3 harus bilangan bulat ya, maka B3-nya akan kurang dari atau sama dengan 16. Ingat tadi B3 juga lebih dari atau sama dengan 0. Artinya di sini ada sebanyak 16 nilai B3 yang berakibat ada sebanyak, bukan 16 ya. Ada sebanyak 17 nilai B3 yang berakibat ada 17 nilai N yang memenuhi. Itu untuk kasus 2.1.
di mana n-nya 0 modulo 5. Nah, kasus 2.2 yang akan kita cari adalah kasus di mana nilai n kongruen dengan 4 modulo 5. Jadi kasus berikutnya, kasus 2.2 adalah kasus di mana n kongruen dengan 4 modulo 5. Jika n kongruen dengan 4 modulo 5, maka jelas bahwa n dapat dinyatakan dalam bentuk 5 kali C1 ditambah 4. C1-nya bilangan bulat, non negatif. Kemudian n atau si 5C1 ditambah 4 ini kongruen dengan 3 modulo 4 atau 5C1 kongruen dengan negatif 1 modulo 4. Negatif 1-nya bisa kita tambahkan dengan kelipatan 4, yaitu 16. Min 1 tambah 16 jadi 15. Jadi 5C1 kongruen dengan 15 modulo 4 atau C1 kongruen dengan 3 modulo 4. Dari sini C1 adalah sebuah bilangan yang berbentuk 4C2 ditambah 3, yang berakibat nilai n akan sama dengan 5 dikali 4 C2 ditambah 3 ditambah 4 atau sama dengan 20 C2 ditambah 19. Nah, terakhir yang akan kita uji adalah si n atau 20 C2 ditambah 19 itu katanya kongruen dengan 2 modulo 3. 20 C2 kongruen dengan min 17 modulo 3. Nah, kemudian bisa negatif 17-nya kita tambah dengan kelipatan 3. Di sini saya gunakan 57 ya. Karena 57 ditambah negatif 17 adalah 40. Kebetulan 40 adalah kelipatan dari 20. Sehingga nanti akan muncul C2 kongruen dengan 2 modulo 3. Dengan demikian, C2 dapat dinyatakan dalam bentuk 3C3 ditambah 2, yang berakibat n sama dengan 20 kali 3C3 ditambah 2 ditambah 19, atau n sama dengan 60C3 ditambah 59, di mana nilai C3-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Dan nilai n kurang dari 1000, atau 60C3 ditambah 59 kurang dari 1000. 60C3 kurang dari 941. Di sini C3 karena C3-nya bilangan bulat, maka C3 kurang dari atau sama dengan 15. Karena C3 lebih dari atau sama dengan 0, dan nilai n tergantung pada nilai dari C3, maka di sini ada 16 nilai n yang memenuhi. Nah, perhatikan bahwa setiap kasus itu tidak mungkin beririsan ya di sini. Karena setiap kasus itu adalah mewakili nilai atau bentuk dari n yang berbeda. Nah, dengan demikian tadi di awal di kasus pertama kita dapat 16 nilai n yang memenuhi, kemudian di kasus 2.1 ada 17 nilai n memenuhi, dan kasus 2.2 ada 16 nilai n yang memenuhi, maka total ada sebanyak 16 ditambah 17 ditambah 16, yaitu sebanyak 49 nilai n yang memenuhi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.